Kalau saya jumlahkan di sini misalnya 77 juta tambah harga tanah ya, yang ini 152 juta. Coba Anda bayangkan, 152 juta Anda bisa dapat tanah dan rumah yang ditawarkan dengan harga 441 juta. Dan kemudian kalau Anda kredit tadi, Anda akan membayar 1 miliar rupiah. Nah, kan ngeri. Sebelumnya saya akan ceritakan apa yang sudah saya lakukan dengan rumah saya. Ini foto rumah tinggal saya dan di-update beberapa perumahan. Tipsnya dari saya adalah coba cari kalau ada perumahan di sekitarnya. Ini sebelah kanan ini adalah perumahan ya. Dan tempat saya mengambil gambar ini perumahan juga ya. Ada 3 perumahan di belakang saya. Jadi ini bukan di lingkungan perumahan tetapi di-update oleh beberapa perumahan dan ini jalan utama. Ya, ini foto tidak diedit, memang begini jalannya, memang bentuk V seperti ini, dan saya dapat 3 muka. Harganya adalah ini 30% lebih murah daripada tanah-tanah di sekitarnya. Gimana kok bisa? Saya sudah ceritakan tekniknya di Rumah Lunas, ada beberapa strategi. Tanahnya 900.000 per meternya, ya 925 kalau nggak salah. Yang lainnya sudah 1,5 juta, ada yang 2 juta di sekitar ini. Di dalam malah lebih masuk lagi. Saya coba sampaikan pada Bapak Ibu kemarin soalnya banyak sekali yang bilang, wah nanti tanahnya wah jauh di sana ya, masuk gang dan lain sebagainya. Enggak, justru ini di luar gang, di luar yang masuk-masuk gang itu malah lebih mahal ya, karena perumahan-perumahan. Ini tampilan jalannya, ada yang bilang kalau klaster dapat jalan yang luas. Tapi ingat, klaster itu jalannya dibebankan pada Anda. Jadi Anda itu membeli jalan klaster, tapi nggak dapat sertifikatnya gitu loh. Tapi kalau kita membeli di sini, kita hanya membayar yang disertifikatkan saja. Jalan ini kita nggak perlu bayar, yang aspalnya pemerintah, yang saluran air juga yang bikin pemerintah dan lain sebagainya. Untuk menghemat bahan juga saya pakai besi di sini, bukan dak cor ya, tapi dak besi. Dan kemudian saya pakai pool ya, 9 meter ini panjangnya ya. Ini ruang tamu, kitchen set, dan ini penampilan dari kita ambil dari kolam renang menuju ke dapur. Ini kamar mandi ya, ada 3 kamar mandi di rumah ini, dan ada wastafel di sini juga. Nah, ini adalah kamar utama ya, pakai kaca temper ini. Biaya pembangunannya seperti yang saya sampaikan, tidak mahal. Kalau pemborong bilang ini 4 juta lebih ya. Saya material plus tenaga itu tidak sampai 2,5, artinya cuma 2,4 atau 2,3 ya. Sudah termasuk kitchen set dan kaca temper dan lain sebagainya. Sudah termasuk korden ini dan lain sebagainya ya. Perabot-perabot ini sudah saya hitung semuanya. Ini pekerjaan besi ya. Nah, atas ini memang sengaja tidak kita finishing, ini supaya sirkulasinya jauh lebih bagus ya. Dan karena ini juga konsepnya studio, ya. Dan inti dari itu semua adalah tidak pakai KPR. Kenapa? Karena saya akan berikan perhitungan Anda. Ini yang saya berikan bukan perhitungan rumah saya, tapi yang ini adalah saya berikan perhitungan yang lebih ringan. Artinya ini adalah perhitungan rumah tipe 45 yang akan kita bahas, ya, rumah yang seperti ini. Ya, 400 juta lebih ini rumahnya kayak apa ya? Saya tulis di sini ya, harganya adalah 459 juta dengan berbagai macam penghematan dan bisa memotong jauh sekali dari harga yang ditawarkan oleh pemborong. Nah, oke, kita sekarang tahu harga tanah adalah 100 juta atau 75 juta ya, kemungkinan ini ya. Bisa Anda nego lagi tergantung dengan cara Anda menego seperti apa. Ini semua sudah saya hitung ya, perhitungan pondasi, terus ini denahnya tipe 45 ya. Ada 2 kamar. Ini bukan rumah saya, tapi saya berikan gambaran. Bisa enggak kita lebih hemat kalau kita bangun sendiri? Oke, kita mulai dari hitung tembok dulu. Ini sudah saya hitung rinci temboknya. Kanan, kiri, belakang, depan, sekat belakang, sekat depan, sekat dalam. Semua sudah saya hitung, totalnya adalah 44 meter persegi. Ya, 44,75 atau kita genapkan 45 ya, meter persegi. Total luas tembok adalah ini ya. Ini dalam sentimeter ya. Kita bagi ya ke dalam jumlah hebel. Saya menggunakan bata ringan ya supaya lebih ulet, lebih tahan air, lebih ringan juga. Pekerjaan juga lebih cepat. Ya, Anda bisa memilih bata dan hitungannya juga hampir sama. Dan setelah kita bagi, jumlah hebel adalah 1100 berapa ini?
sekian ya, atau kalau kita bagi menjadi kubik adalah 10 kubik ya, karena Hebel itu belinya per kubik. Saya beli Hebel per kubik kemarin dapat harga 700. Dan di sini semua perhitungan yang saya berikan di sini adalah perhitungan yang mahal ya. Artinya ini perhitungan harganya saya dapat dari internet. Ini per kubik 750 ini harga internet. Kalau saya ambil di Solo kemarin harganya 700.000 rupiah ya per kubiknya. Jadi lebih murah. Terus mortar ya, satu kubik butuh satu sak mortar, itu saya hitung 110.000, saya bisa dapat harga 105.000 di Solo ya. Artinya dengan kita membeli bahan sendiri, kita bisa menghemat jauh lebih banyak lagi ya. Kalau bahan bangunan itu hematnya memang tidak banyak-banyak, tapi kalau dijumlah secara keseluruhan nanti jadinya besar sekali. Ya, tembok keliling itu biayanya adalah 9 juta. Tapi belum tenaga ya, ini belum tenaga, ini baru bahannya, harga bahannya saja. Nah ini, tembok saya hitung di sini ya, 9.460.000. Pintu dan jendela, ya sudah kita hitung di sini, pintu, kusen, jendela. Saya memang pesan jati, tapi bukan jati yang begitu bagus ya, jati istilahnya jati muda. Tapi ini pakai cat MCO ya, kita cat MCO dan ada modifikasi kaca di tengahnya, ya cukup menarik lah. Intinya bagus itu nggak harus mahal. Tapi kalau kusen jendelanya saya pakai aluminium. Ini saya hitung kemarin dari penawaran yang bikin, totalnya 4 juta. Terus kemudian borongan kerja. Saya dapat borongan kerja itu dihitung per meter adalah 550 untuk lantai bawah dan lantai atasnya saya dapat harga 625. Nah, ini saya hitung lebih mahal ya. Lantai bawah saja kita hitung 600.000 borongan kerja. Artinya untuk membangun semuanya ini Anda memerlukan uang 27 juta. Kemudian granit kita hitung yang harga menengah 160.000 per meter kali 45. Dan sebetulnya tidak harus semuanya di granit ya. Ini sekali lagi perhitungan mahal dan belum saya hemat. Granitnya ini semua total sampai teras, sampai kamar mandi WC semuanya di granit. Ya, padahal kalau bagian bisa kita akali, bagian ruang tamu kita pakai granit yang KW 1 ya. Bagian-bagian belakang ini kita bisa pakai KW 3 ya, yang harganya jauh lebih murah, bisa 80.000 semeternya. Terus kemudian perhitungan pondasi, saya hitung pondasi dengan cara teknik sipil menghitung pondasi untuk ukuran rumah ini ya, sudah saya hitung semuanya detail. Jadinya kebutuhan bahannya semen, batu dan lain sebagainya adalah 3.634. Ini perhitungan detailnya. Dan perhitungan genting dan baja ringan setelah kita hitung adalah 13 juta. Kemudian ini catnya kita pakai yang kelas menengah, butuhnya 6 kaleng yang 5 literan ya, atau kita butuh 30 liter di sini. Kali 180.000 totalnya 1.080.000. Acian itu luar dalam kita perlu 1.920.000. Ini bahannya saja. Dan kloset kita pakai kloset yang murah maksudnya ya. Belum lagi kamar mandi, pintu kamar mandi belum saya hitung. Sorry. Pintu kamar mandi kemarin saya tanya 275. Memang ini perhitungan kasar ya, ada besi bertulang dan sebagainya. Perhitungan kasar. Total Anda hanya membutuhkan 77 juta. Kalau saya jumlahkan di sini misalnya 77 juta tambah harga tanah ya, yang ini 152 juta. Coba Anda bayangkan, 152 juta Anda bisa dapat tanah dan rumah di Bekasi yang ditawarkan dengan harga 441 juta. Ya, ini minggir sedikit aja dari lokasi ini. Anda cari aja pasti ada. Dan kemudian kalau Anda kredit tadi, Anda akan membayar 1 miliar rupiah. Nah, kan ngeri. Ya. Padahal kalau Anda mau, Anda bisa hanya membayar 152 juta rupiah. Oke, mungkin Anda berpikir, saya tidak punya uang 152 juta rupiah. Terus gimana caranya nyiasatinya? Gampang. Misalnya begini nih, Anda beli tanah dengan harga 75 juta, ini Anda bayar dulu 20 juta. Yang penting ngejar tanahnya dulu. Nah, sisanya Anda angsur sesuai dengan bagaimana perjanjian Anda dengan si pemilik tanah dengan PPJB di notaris tentunya. Ya, ada syarat dan ketentuan yang Anda sepakati dengan pemilik tanah. Ada yang bisa sampai 1 tahun baru lunas juga boleh. Jadi tergantung Anda. Artinya kalau Anda punya gaji 10 juta 1 bulan, ya 10 juta 1 bulan, Anda bisa mengusahakan 2 tahun ini Anda menabung untuk beli tanahnya dulu. Ya,
masuk akal tentunya. Ini belum pakai teknik memutar uang loh ya. Saya baru teknik apa adanya, pakai gaji utuh yang tidak diputar lagi. Ya, padahal di rumah lunas saya sebutkan bagaimana caranya mutar uang. Kalau sudah dapat tanahnya, gampang. Anda bisa bangun bertahap. Saya hitungkan bagaimana bangun bertahap. Saya bilang di sini adalah tahap 1, tahap 2, tahap 1 dan tahap 2. Oke. Ini yang paling penting. Tahap 1 adalah bikin pondasi yang hijau ini. Artinya Anda cuma menyediakan uang ya. Kalau ini adalah pondasi ya, 3.600.000 plus tenaga ya kurang lebih mungkin Anda habis 3 jutaan lagi untuk tenaga. Ini diambilkan dari budget borongan kerja tadi. Kemudian tahap 2 itu yang memakan biaya paling besar. Mungkin kalau ini tadi sudah saya hitung lagi nih. Misalnya ini gini ya, kita ambilkan budget dari sini ya. Tahap 2 sama dengan yang kuning ini, kita setelah fondasi tentunya bikin besi bertulangnya, kemudian tembok ya, kemudian sampai genting dan bajaringan, pasang listrik misalnya Anda pasang dulu ya. Nah, 31 juta ya, ini Anda ambil 16 juta ya. Kemudian finishing ya, kalau tadi 27 juta berarti masih 8 juta. Yang untuk finishing berarti 8 juta. 8 juta untuk finishing, pekerjaan finishing. Ya, ini bisa bervariasi ya. Yang ini saya belum hitung detail ya. Maksudnya supaya mudah saja. Tapi totalnya nanti jatuhnya cuma 27 juta ya untuk borongan kerja. Tahap 3 ini yaitu ini tadi masang pintu kamar mandi ya, sisanya ini ya yang biru-biru ini, cat, acian, kloset dan seterusnya. Artinya ini Anda sediakan uangnya, misalnya ini satu tahap bisa Anda kerjakan 1 tahun. Maksudnya sesuaikan saja dengan kemampuan Anda masing-masing, jangan memaksakan diri ya, supaya Anda tidak terbebani terlalu besar. Ya, ini. Jadi saya jumlahkan per tahap ya supaya gampang. Nah, jadi begini saudara-saudara sekalian, tahap pertama Anda cuma sediakan uang sekitar 6 juta ya untuk membangun fondasi. Tahap kedua Anda bisa naikkan, kalau tahap kedua Anda bisa dipecah lagi ya. Tahap pertama dan kedua ini memang harus segini, berarti nanti Anda punya rezeki lagi ya, 50 juta Anda lakukan tahap kedua ya, ini habisnya sekitar budgetnya tadi 47 juta. Kemudian tahap ketiga, nah, tahap ketiga ini tinggal finishing. Finishing ini bisa berkala Bapak Ibu. Anda misalnya punya uang 2 juta, Anda bisa acian dulu ya, nanti ngecat ya, terus nanti masang granit, bisa bertahap, nanti berhenti lagi habis masang granit, baru bisa bertahap, bisa diselesaikan 1-3 tahun, terserah Anda. Jadi tidak harus Anda membangun rumah itu sekali jadi seperti Anda membeli rumah, namanya juga membangun. Tanah bisa dibeli bertahap dan bangunan juga bisa disiasati secara bertahap. Intinya kalau ada niat pasti ada jalan. Jadi ini saya terapkan di rumah saya, meskipun perhitungannya tidak seperti ini adalah sekali lagi perhitungan yang terjangkau untuk kalangan menengah. Tetapi ini kalau kita hitung ya, kalau kita hitung per meter jatuhnya cuman 1,7 juta. Ini sudah kelas menengah ya, sudah sama seperti yang diiklankan 400 juta ini ya. Speknya sama, baja ringan juga ya. Pakai ini cuman beda mungkin aluminiumnya ini ya. Aluminium nanti bisa kita tingkatkan budgetnya. Paling nggak sampai 90 juta. Ini nggak sampai 90 juta sudah jadi ini. Jadi kemarin ada yang bilang mana jadi ya, budget segitu mana jadi, dan ini belum dihemat ya Bapak Ibu, saya baru ambil harganya di internet, tetapi prakteknya jauh lebih murah ya. Kenapa jauh lebih murah? Karena banyak yang bisa dinego, apalagi toko besinya kita ambil sekali 2 kali terus, Om saya langganan toh Om gitu, saya nggak ambil di mana-mana, wong saya baru bangun rumah dan ini butuhnya masih banyak. Semennya bisa dipotong, pralon bisa dipotong, besi-besi bisa dipotong ya. Tentunya kita survei ya, survei, kalau nggak mau potong ya saya cari tempat lain gitu, nanti dia pasti kasih potongan. Itu pengalaman saya pribadi dan bisa kita terapkan membangun rumah.
Sekali lagi, ini perhitungannya baru perhitungan internet, mahal. Dan Anda bisa lebih hemat lagi. Saya bisa kalau praktek bisa memotong lagi. Kalau ini untuk rumah saya sendiri ya, saya bisa potong lagi, bisa potong 10 jutaan ya untuk semua ini. Saya tidak ingin berdebat dengan siapapun. Ini hanya ingin memberikan wawasan atau wacana baru bagi Anda dan sekali lagi saya mengingatkan mengapa orang zaman dulu itu justru lebih punya rumah tanah yang besar-besar dibandingkan orang modern. Karena orang modern pikirannya kacau. Pikirannya itu kalau nggak utang nggak bisa. Maka saya mengajak Anda untuk tidak berpikir seperti itu. Tetapi berpikir alternatif bahwa tidak KPR itu kita bisa punya rumah. Kalau mau KPR juga silahkan. Tetapi ya itu tadi. Ya perhitungannya sangat mencekik. Ya, itu yang saya sampaikan pada hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.